Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin materi belajar kita. Hari ini, tadi kamu ngisi post testnya kesetimbangan ya? Iya, Kak. Berarti hari ini kita belajar mengenai kesetimbangan. Ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan laju reaksi yang kemarin. Nah, tapi yang kesetimbangan ini sedikit berbeda. Kenapa? Di kesetimbangan yang jadi ciri-ciri kesetimbangan itu, yang pertama adalah bahwa reaksinya ini berjalan reversible. Artinya reversible, reaksi ini berjalan bolak-balik, gitu ya. Nah, karena reaksinya berjalan bolak-balik, maka tidak ada yang namanya produk khusus dan tidak ada yang namanya reaktan khusus. Gitu kan, kalau di laju reaksi itu ada yang namanya produk dan ada yang namanya reaktan. Gitu ya. Yang di sebelah kiri pasti produk, yang di sebelah kanan pasti reaktan. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara di kesetimbangan, ya, ketika kita bicara di kesetimbangan, maka zat yang sebelah kiri tidak harus bertindak sebagai reaktan. Kenapa tidak harus bertindak sebagai reaktan? Karena suatu saat nanti bisa saja yang sebelah kiri itu bertindak sebagai produk. Ketika zat yang di sebelah kanan jauh lebih besar dibandingkan dengan zat yang di sebelah kiri. Gitu ya. Nah, karena reaksinya berjalan reversible, maka reaksi akan berjalan terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Ya. Walaupun nanti dia sudah setimbang, reaksinya tetap terus berjalan. Kan gitu ya. Nah, kenapa reaksinya bisa berjalan? Karena alasan yang kedua, bahwa reaksinya berlangsung secara dinamis, ya, sehingga laju pembentukan si zat di sebelah kanan itu akan sama dengan laju pembentukan zat di sebelah kiri, gitu ya. Maksudnya apa? Kan misalnya saya punya A ditambah B, jadinya C ditambah D. Kalau satu arah, ini laju reaksi, ya. Kalau dia bolak-balik, maka ini jadi kesetimbangan. Nah, pada saat A bereaksi dengan B, membentuk C dengan D, maka kita sebut ini laju reaksi ke sebelah kanan. Ketika jumlah C dan D-nya lebih banyak, maka C dan D akan bereaksi membentuk A plus B. Maka ini kita sebut sebagai laju ke sebelah kiri. Ketika laju ke sebelah kanan sama dengan laju ke sebelah kiri, maka pada saat itulah terjadi yang namanya reaksi kesetimbangan. Gitu ya. Nah, jadi yang namanya reaksi kesetimbangan itu tidak berhenti. Ya. Dia berjalan terus secara dinamis. Nah, lalu, yang namanya keadaan setimbang itu bisa berubah kesetimbangannya ketika dilakukan suatu aksi. Nah, ketika terjadi suatu aksi, maka kesetimbangannya dapat berubah. Nah, arah kesetimbangannya berubah ke arah mana nanti tergantung dari di mana aksinya dilakukan, gitu ya. Aksinya dilakukan akan menggeser kesetimbangannya ke arah mana. Nah, teori pergeseran kesetimbangan itu menggunakan teori aksi reaksinya si Le Chatelier. Nah, si Chatelier ini bikin teori yang namanya aksi reaksi, bahwa yang namanya aksi itu berlawanan dengan reaksi, gitu ya. Nah, kata si Chatelier, dia bilang bahwa jika suatu keadaan setimbang
ya, diberikan aksi, maka akan timbul yang namanya reaksi, di mana arah aksinya akan berlawanan dengan arah reaksinya. Nah, ini lecet ya. Nah, dari sini kita akan belajar yang namanya pergeseran kesetimbangan. Nah, ada 4 hal yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama ada yang namanya konsentrasi, yang kedua ada yang namanya tekanan, yang ketiga ada yang namanya volume, dan yang keempat ada yang namanya suhu. Gitu ya. Nah, tapi antara tekanan sama volume itu biasanya bergabung, ya, dijadiin satu. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai konsentrasi. Nah, aturannya adalah, ya, kalau di konsentrasi, aturannya adalah jika konsentrasinya ditambah, ya, jika konsentrasi ditambah, maka kesetimbangannya bergeser dari arah zat yang ditambah. Bergeser dari arah zat ditambah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika konsentrasinya dikurangi, maka dia akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Bergeser ke arah zat yang dikurangi. Nah, ini yang pertama. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang kedua, ada yang namanya tekanan. Dan tekanan ini berbanding terbalik dengan yang namanya volume. Gitu ya. Tekanan berbanding terbalik dengan yang namanya volume. Nah, bahwa antara tekanan dengan volume nanti hubungannya dengan koefisien. Nah, aturannya apa? Aturannya adalah jika tekanannya diperbesar, maka volumenya diperkecil. Dia akan bergeser kemana? Bergeser ke koefisien yang kecil. Bergeser ke koefisien kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tekanannya diperkecil, maka volumenya diperbesar. Dia akan bergeser kemana? Dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Gitu ya. Nah, jadi yang namanya pergeseran itu sesuai dengan arah volumenya. Volume kecil, koefisien kecil. Volume besar ke koefisien yang besar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang mempengaruhi keseimbangan yang ketiga, ada yang namanya suhu. Nah, nanti kalau suhu ini nanti hubungannya dengan delta H. Gitu ya. Nah, kemarin pas kita belajar delta H, termokimia, delta H itu ada dua. Ada yang delta H positif dan ada yang delta H-nya negatif. Kalau positif dia endotherm, kalau negatif dia exotherm. Gitu ya. Nah, lalu pergeserannya gimana? Pergeserannya adalah jika suhunya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke arah endotherm. Ya. Bergeser ke endotherm. Sebaliknya, jika suhunya dikurangi, maka dia akan bergeser ke exotherm. Gitu ya. Jadi kalau suhunya diperbesar endo, suhunya dikurangi exo. Nah, khusus suhu ini kamu perlu bisa membaca arah reaksinya, gitu ya. Contoh misalnya gini. Saya punya PCl5 nanti terurai menjadi PCl3 plus Cl2. Nah, nanti di sini dikasih tahu bahwa delta H-nya negatif. Nah, di awal kamu baca dulu reaksinya. Maka reaksinya adalah
PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2, maka reaksi ke kanannya adalah reaksi yang eksoterm. Gitu ya. Reaksi ke kanannya adalah reaksi yang eksoterm. Nah, lalu baru kita masuk ke soalnya. Jika suhu dinaikkan, dia akan geser kemana? Atau jika suhu diturunkan, dia akan geser kemana? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, pada saat suhunya naik, maka dia geser ke endo. Ya, geser ke endo. Nah, kalau ke kanannya adalah exo, maka endonya ke arah kiri. Maka geser ke kiri. Gitu ya. Sebaliknya, jika suhunya diturunkan, maka nanti dia akan bergeser ke exotherm. Nah, kalau ke kanannya exo, maka ketika suhu diturunkan, dia tetap akan bergeser ke arah kanan. Gitu ya. Nah, ini 4 hal yang bergabung jadi 3 yang digunakan untuk merubah atau menggeser arah keseimbangan. Gitu ya. Nah, ini yang kedua. Lalu, setelah kita bisa membaca arah pergeseran keseimbangan, yang berikutnya kita bisa menghitung nilai K. Ya. Menghitung nilai K. Nah, nilai K ini hanya dipengaruhi oleh suhu. Ya. Nilai K hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi perubahan volume, perubahan tekanan, perubahan konsentrasi, ini hanya akan menggeser arah keseimbangan, tapi tidak akan merubah nilai K-nya. Bahwa nilai K hanya dipengaruhi oleh suhu. Nah, lalu ada hal lain yang bisa merubah nilai K. Ya. Apa saja? Nah, ada aturan nilai K yang mengakibatkan K-nya mengalami perubahan. Yang pertama adalah jika reaksinya dibalik. Nah, kalau reaksinya dibalik, maka nanti dia berubah jadi seperka. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika reaksinya dikali dengan X, maka nanti K-nya pangkat X. Gitu ya. Yang ketiga, jika reaksinya dijumlah, gitu ya, maka nilai K-nya akan dikali. Gitu ya. Nah, ini nilai K. Ya. Jadi kalau reaksi dibalik jadi seper, dikali jadi pangkat, kalau dijumlah nanti jadi dikali. Ya. Oke ya. Nah, nilai K sendiri ketika dia dipengaruhi oleh suhu, nanti ada aturannya. Kan tadi gitu ya. Kalau dia endotherm, ya, maka kalau suhunya naik, ya, maka nilai K-nya juga akan naik. Ya, endotherm, suhu naik, K-nya naik. Kalau suhunya turun, maka K-nya juga turun. Jadi kalau endotherm itu berhubungannya lurus gitu ya. Suhu naik, K naik, suhu turun, K turun. Nah, kalau exotherm, dia berbanding terbalik gitu ya. Kalau suhunya naik, maka kalau exotherm, nilai K-nya jadi turun. Kalau suhunya turun, exotherm, maka nilai K-nya jadi naik. Gitu ya. Nah, ini catatan buat. Nah, nilai K sendiri itu terdiri dari 2, ya. Nilai K itu, konstanta itu terdiri dari 2. Ada yang namanya Kc, ya. Bahwa kalau Kc yang dihitung itu bentuknya aqueous sama gas. Ini Kc. Nah, kalau saya punya reaksi A ditambah B, jadinya C ditambah D,
gitu ya. Nanti dia punya koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil gitu misalnya. Maka nanti nilai Kc-nya itu adalah konsentrasi di sebelah kanan, pangkatkan koefisien, dibagi dengan konsentrasi di sebelah kiri, dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Nah, ini kalau dia Kc, gitu ya, konstanta keseimbangan. Maka yang dihitung yang bentuknya aquos dan bentuknya gas. Ini yang pertama. Yang kedua, selain Kc, ada yang namanya Kp. Ya, selain Kc, ada yang namanya Kp. Kp itu adalah konstanta parsial. Ya, Kp ini adalah konstanta parsial. Nah, Kp yang dihitung itu hanya bentuk gas aja. Aquos tidak dihitung, apalagi solid ataupun liquid atau lelehan. Ya, ini Kp. Nah, artinya kalau saya punya reaksi A ditambah dengan B, jadinya C ditambah dengan D, ini punya koefisien A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil, gitu ya. Maka nanti nilai Kp-nya itu adalah parsial sebelah kanan pangkat koefisien dibagi dengan parsial sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan konstanta parsialnya? Misal saya nyari parsial A, ini misal aja ya. Maka cara mendapatkannya adalah mol A saat setimbang, gitu ya, dibagi dengan mol total saat setimbang dikali dengan tekanan total. Nah, ini parsial A. Mol A saat setimbang dibagi dengan mol total saat setimbang dikali dengan tekanan total. Nah, ini parsial A. Gitu ya. Udah. Kalau parsial B, C, dan D, ya nanti ngikutin aja. Berarti mol B, mol C, mol D saat setimbang dibagi dengan mol total saat setimbang dikali dengan tekanan total. Nah, lalu antara Kp dengan Kc ini punya hubungan. Nah, ada hubungan Kp dan Kc. Nah, hubungannya apa? Hubungan Kp dan Kc itu adalah bahwa yang namanya Kp itu didapat dari Kc dikali RT pangkat delta N. Ya. Nah, ini hubungannya. Ya. Nah, R itu apa? R ini adalah konstanta gas ideal. Nilainya 0,082. T ini suhu dalam Kelvin. Berarti kalau dia Kelvin, derajat Celcius ditambah 273. Delta N ini adalah selisih. Selisih koefisien kanan kurang kiri. Gitu ya. Nah, artinya apa? Ada catatan di sini. Catatannya itu adalah ketika nilai delta N-nya sama dengan 0, maka Kp-nya akan sama dengan Kc. Kapankah nilai delta N itu 0? Delta N itu akan 0 jika koefisien di sebelah kanan itu sama dengan koefisien di sebelah kiri totalnya. Gitu ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya derajat disosiasi atau alfa. Derajat disosiasi atau alfa. Nah, derajat disosiasi itu alfa itu rumusnya adalah mol zat yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Kalau nanti dia minta dalam persen,
maka dikali dengan 100%. Mol zat yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula dikali dengan 100%. Nah, ini kesetimbangan. Tadi sebelum saya lupa, ada satu keadaan nanti bahwa penambahan tekanan dan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kapan? Jika koefisien kanan sama dengan koefisien kiri, gitu ya, maka efeknya nanti penambahan tekanan, perubahan tekanan dan volume, ya, perubahan tekanan dan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan. Gitu ya. Nah, ini catatan yang harus kamu ingat. Oke, selesai. Ada yang mau kamu tanya? Kak, ke lembar yang pertama dong, Kak. Belum SS tadi. Ini yang pertama. Oh, ini yang pertama ya. Yang selanjutnya maksudnya, Kak. Oh, berarti yang kedua ya? Iya, yang kedua. Oke, wait. Ini? Iya, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini, teman-teman? Aman, Kak. Contoh soal. Oke, kita bergeser ke soal yang tadi kamu kerjain. Wait ya, saya belum lihat soalnya. Ini ada di mana ya? Bentar ya. Soal kesetimbangan kimia. Jadi kita cari aja di sebelah sini. Wah, mau tidak mau harus ngambil. Bentar ya. Langsung. Batasnya hampir segini aja. Harus lihat. Udah mentok sih. Emang mentok. Oke, ini soalnya. Ya, tadi yang kamu kerjain. Betul? Ini ya. Nah,
Di soal ini, kalau kamu lihat, PCl5 dapat terdekomposisi, terurai menjadi PCl3 dan Cl2, membentuk reaksi kesetimbangan. Ya, bahwa katanya PCl5 itu terurai jadi PCl3 ditambah Cl2. Bila pada temperatur 250 derajat Celcius, Kp-nya adalah 2, dan PCl5 yang terdisosiasi adalah 10%, maka tekanan total sistemnya berapa? Tadi kamu jawabnya berapa? Ada yang jawab tadi? Rambi? bukan. Bukan. Oh, A ya? Saya sih belum ngitung. A ya? Kan kita biasa pakai MRS ya. Mula-mula reaksi sisa, gitu ya. Nah, mula-mulanya di soal ini tidak ada. Nah, biar gampang, kamu taruh aja. Angka berapa yang mau kamu taruh? Karena dia bilang terdisosiasi 10%, ini kan berarti terurai 10%, gitu ya. Terurai 10%. Maka saya anggap aja ini 10. Boleh nggak? Berarti kalau ini 10, terurainya 10%. Berarti 10% dari 10 adalah 1. Ini 1, ini 1. Berarti nanti ini dapat 9, ini dapat 1, ini dapat 1. Gitu ya. Kenapa? Karena di sebelah kiri berkurang, sebelah kanan bertambah. Nah, lalu, ketika dia tanya Kp, nah, Kp itu kan dia bilang bahwa parsial PCl3 dikali dengan parsial Cl2 dibagi dengan parsial PCl5. Nah, kita cari dulu parsial masing-masing, ya. Bahwa parsial PCl5 itu adalah mol PCl5 saat setimbang 9 dibagi mol total saat setimbang 11 dikali tekanan totalnya kita anggap P. Kita tidak tahu. Lalu parsial PCl3 itu akan sama dengan parsial Cl2. Kenapa? Karena molnya sama. Berarti 1/11 dikali dengan P. Nah, tinggal kita masukin. Dia bilang nilai Kp-nya 2. Gitu ya. Mungkin ini saya geser aja biar nanti space-nya cukup. Ya. Maka Kp sama dengan parsial PCl3 dikali parsial Cl2 dibagi dengan parsial PCl5. Berarti 2 sama dengan PCl3 1/11 dikali dengan P, ya. Lalu 1/11 dikali dengan P gitu ya, dibagi dengan 9/11 dikali dengan P. Nah, nanti P-nya bisa kamu coret, gitu. 11-nya bisa kamu coret. Nah, berarti 11 yang ini kan turun ke bawah. Ya, 11 kali 9, 99 dikali 82, nanti dapatnya adalah 198. Maka P-nya nanti dapatnya 198. Betul? Jawabannya yang A. Good. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Aman? Aman nggak? Aman. Kak, Nah, mau nanya. ya. Yang Oke. PCl5 kan mula-mulanya 10. Itu diambil dari 10% Betul. aja, Kak. Enggak. Saya mah asal aja. Kalau tidak ada ketentuan, bebas. Boleh nggak Kak, kalau saya taruh 2? Boleh. Boleh nggak naruh 5? Silakan. Boleh nggak naruh 1? Oke. Tapi nanti kamu ribet. Gitu. Soalnya kan kalau saya taruh 1, maka yang bereaksi nanti 0,1 kan. Sisanya 0,9, kebentuk 0,1 PCl3, terbentuk 0,1 Cl2. Boleh aja. Nanti hasilnya akan sama kok. Kalau reaksinya, Kak? Kalau bereaksinya diambil dari yang terdisosiasi. Terdisosiasi itu kan yang terurai. Terurai itu kan yang bereaksi. Oh iya, Kak. Makasih ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Clear ya? Oke, clear. Numero 2. Reaksi kesetimbangan Fe2O3 ditambah 3CO jadinya 2Fe. Ditambah 3CO2, delta H-nya -90. Supaya reaksi menjadi lebih sempurna berjalan ke arah produk. Produk itu maksudnya ya, ke arah produksi itu ke arah produk. Berarti kalau ke arah produk, dia ke arah kanan dong. Betul nggak? Maka apa yang harus dilakukan? Yang tadi saya bilang,
baca dulu di awal. Ya, kalau kita baca di awal, maka kita bilang bahwa reaksi Fe2O3 ditambah CO membentuk Fe ditambah 3CO2 adalah reaksi yang memiliki delta H-90. Nah, min itu menandakan bahwa dia melepas panas atau exotherm. Gitu ya. Nah, berarti si reaksi ke kanannya adalah reaksi yang exotherm. Nah, biar dia tetap ke kanan, maka suhunya harus diturunkan. Ya. Maka 1 betul. Oke, ini clear. Yang kedua adalah konsentrasi CO-nya diperbesar. Nah, kalau konsentrasi CO diperbesar, maka bergeser dari arah konsentrasi yang ditambah. Berarti dia bergeser ke sebelah kanan. 2 betul. Yang ketiga, gas CO2 yang terbentuk direaksikan dengan larutan BaOH 2 kali. Gitu ya. Nah, ini hubungannya apakah ya? Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di soal SBMPTN 1 betul, maka 3-nya sudah otomatis betul. Gitu ya. Nah, ketika si CO2 direaksikan dengan BaOH 2 kali, maka nanti jumlah CO2-nya akan berkurang. Ya. Ketika dia berkurang, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah zat yang berkurang. Gitu ya. Nah. Nah, yang keempat, tekanan diperbesar. Kalau tekanan diperbesar, maka volume diperkecil. Nah, karena volumenya diperkecil, maka dia bergeser ke koefisien kecil. Ya. Nah, koefisien kecilnya yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kira-kira yang kecil yang kiri apa yang kanan? Yang kecil koefisiennya kiri apa kanan? Sama. Ya. Kenapa sama? Karena ini tidak kita hitung solid. Berarti di kiri ada, di kanan ada 2, di kiri ada 2. Makanya ini tidak berpengaruh, gitu ya. Nah, jawabannya yang mana? 1, 2, 3. Yang A. Mau ditanya sampai sini? Sudah ada? Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Harga tetapan kesetimbangan KC untuk reaksi di sini. Nah, karena dia minta KC, berarti kan KC itu yang dihitung apa? Aquos sama gas gitu ya. Maka ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Ya, berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang Depok, gitu ya. Oke, ini mudah. Yang nomor 4, HBr sejumlah 0,1 mol dimasukkan ke dalam labu 1 liter dan terurai menurut reaksi. Jika BR2 yang terbentuk, nah berarti kita bikin dulu reaksinya ya. 2 HBr, nanti jadinya adalah H2 ditambah BR2, gitu ya. Kita pakai mula-mula reaksi setimbang. Ya. Nah, nanti HBr mula-mulanya 0,1. Nah, H2 mula-mulanya tidak ada. Gitu ya.
Lalu dia bilang jika BR2 yang terbentuk 0,015 berarti BR2-nya di sini 0,015, maka di sini juga 0,015 gitu ya. Di H2-nya juga 0,015. Kenapa bisa sama? Koefisiennya sama-sama 1. Di HBr-nya jadi 0,030. Nanti di sini 0,015, di sini 0,070. Gitu ya. Maka tetapan kesetimbangan KC. Berarti KC itu adalah mol yang bereaksi sebelah kanan H2 pangkat koefisien ya dibagi dengan mol HBr pangkat dengan koefisien. Harusnya dalam satuan molar. Nah, karena volumenya 1 liter, biasanya volumenya dianggap nggak ada kalau 1. Tapi buat jaga-jaga, kamu bagi 1 aja. Nanti kan ini nanti dapatnya adalah 15 kali 10 min 3 per 1, gitu ya. Ini juga 15 kali 10 min 3 per 1, gitu ya. Dibagi dengan 7 kali 10 pangkat min 2 per 1 kuadrat. Ya, atau bikin aja gini. 7 kali 10 min 2 per 1. Ya sama. Nanti satunya bisa kecoret. Ya. Ini kecoret. Nanti di bawahnya dapat 10 kali 10 gitu ya. Nah, nanti dapatnya berapa? 15 kali 15 per 7 kali 7 kali 10 kali 10. Gitu ya. Nah, nanti ini sama-sama dibagi 5, dapat 3, dapat 2, bagi 5, dapat 3, dapat 2. Nanti dapatnya adalah 9 per 14 kali 14, 196 ya. Atau nanti dapatnya 900 per 196 kali 10 pangkat min 2. Anggap aja 200. 900 bagi 200 kan 4,5 ya. Ini 4,5 naik dikit. Berarti jawabannya Bogor. Sampai sini ada yang mau ditanya? Aman? Aman ya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Soal nomor 5. Ya. Jika temperaturnya dinaikkan, maka arah pergeseran kesetimbangan, harga K, dan warna tabung. Nah, kalau melihat kondisi begini, ini kan delta H-nya negatif ya, berarti XO. Nah, berarti reaksi ke kanannya itu adalah reaksi yang exotherm. Kalau temperaturnya dinaikkan, maka dia akan geser kemana? Geser ke endo. Berarti biar gesernya ke endo, dia berlawanan arah ke arah kiri. Nah, ini endotherm. Berarti kalau ke arah kiri, warna yang terbentuk adalah warna coklat. Ke kiri coklat. Ya. Arah pergeseran kesetimbangan harga K warna tabung. Berarti kan berturut-turut kan? Berarti coklatnya harus di akhir, kirinya di depan. Berarti yang mana? Yang A. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Silakan. Ada? Aman? Aman. Oke. Habis. Nah, kalau aman, saya kasih soalnya. Oke. Nah, soal nomor 1. 1 menit 15 detik. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya nomor 1? Abdan, Raffi? Jawabannya apa, Abdan?
Jawabannya apa, bro? Raihan? Nggak dapat, Kak. Nggak dapat. Abdillah Fakhrul Ramzi? Belum, Kak. Agnes? Belum, Kak. Belum. Aziza? Aziza? Belum, Kak. Belum. Brian? Belum, Kak. Desti? Belum, Kak. Fania? Dapat, Fan? Fania. Kak, nggak dikasih konstanta ya? Ada itu konstantanya 4. 4 ini bukan koefisiennya si C. Kan mempunyai nilai konstanta kesetimbangan 4. Gitu. Bukan koefisiennya CO, itu bukan. Oke. Ya? Anugrah Warid? Bentar ya, Kak. Bentar lagi. Bentar lagi. Oke. Jenny? Belum, Kak. Juan Sebastian? Sepertiga, Kak. Sepertiga dari mana, Rehan? Kak, aku bagian CO2 dan H2-nya. Kan awalnya tuh CO ada 1 masing-masing. Jadi kalau sisa, kan nanti 4, berarti harusnya di sebelahnya itu 2 kali lipat daripada yang di kiri. Sebelahnya 2 kali lipat, kanannya 2 kali lipat dari yang kiri. Jadi nanti yang kiri itu sisa 1/3, kanan itu 2/3. Aku mikirnya gitu, Kak. Iya, betul jawabannya. Kalau kamu pakai, ini kan dia bilang masing-masing 1 mol karbon monoksida dan uap air, berarti 1-1, CO2, H2O-nya nggak ada. Lalu dia bereaksi berapa, Kak? Nah, kan nggak ada informasi dia bereaksi berapa gitu ya. Atau pada saat kesetimbangan, salah satu dari zat ini ada terbentuk berapa, tidak ada. Maka kita anggap aja dia bereaksi sebesar X. Berarti kalau CO bereaksi sebesar X, H2O juga bereaksi sebesar X dong. CO2 juga X, H2O juga X. Kok H2O nih? Oh, ini H2 ya harusnya ya. H2 juga X. Kan gitu. Nah, tadi kita udah dikasih tahu bahwa sebelah kiri itu berkurang, sebelah kanan bertambah. Berarti kan itu jadinya adalah 1 min X, ini 1 minus X, ini X, ini X. Kan gitu ya. Nah, lalu dia minta KC. Nah, kan yang namanya KC itu adalah konsentrasi di sebelah kanan, pangkatkan dengan koefisien, dibagi dengan konsentrasi di sebelah kiri, pangkatkan dengan koefisien. Nah, KC-nya udah ada 4. 4 sama dengan X dikali dengan X gitu ya, dibagi 1 minus X dikali dengan 1 min X. Ini kan sebenarnya sama aja 4 dikali X kuadrat per 1 min X kuadrat kan? Nah, tapi kamu jangan kejebak di sini. Jangan jadiin dia persamaan kuadrat. Karena kalau kamu jadiin dia persamaan kuadrat, maka kita bunuh diri untuk masuk ke pemfaktoran buat mendapatkan nilai X-nya. Kan gitu ya? Dari persamaan kuadrat harus faktorin kan? Nah, ketimbang ke situ, ini kita modifikasi aja. Ini saya rubah jadi 2 kuadrat sama dengan X kuadrat per 1 min X kuadrat. Nah, nanti kuadratnya dicoret aja, gitu. Tinggal kali silang. Berarti, kalau kita kali silang,
2 minus X, salah ya, 2 min 2X gitu ya harusnya ya. 2 min 2X sama dengan X gitu ya. Nah, nanti 2 sama dengan 3X, berarti X dapatnya adalah 2/3. Nah, kalau X-nya dapat 2/3, maka nanti kan dia minta CO ya. CO itu kan ini kan. Berarti 1 dikurang 2/3. Dapatnya berapa? 1/3. Betul jawabannya B. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Ada yang bingung? Kalau mau ditanya silakan. Ada? Aman? Aman, Kak. Aman. Lanjut. Numero 2. 1 menit 15 detik. Apa jawabannya? Oke, yang nomor 2 apa jawabannya? Pada suhu T dalam suatu ruangan terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut. Jika pada keadaan seimbang terdapat 1 mol N2, 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3, serta total tekanan total gasnya adalah 10 atm, maka harga Kp-nya berapa? Ada yang udah dapat? Raffi lagi. Vi? Halo, Vi? 1/50 bukan sih, Kak? Dapat. Nyangkut. Nyangkut. Oke, maaf, putus. Ya, salah. 1/50 dari mana? Dari? Berarti kan tadi ini 1, ini 2, ini 1 gitu ya. Maka yang namanya Kp itu kan berarti parsial NH3 pangkat koefisien dibagi dengan parsial N2 pangkat koefisien parsial H2 pangkat koefisien. Ya. Nah, berarti kalau nyari parsial NH3, cara ngedapetinnya apa? Mol NH3 saat setimbang, berarti parsial NH3 sama dong dengan parsial N2 kan? Karena sama-sama 1 kan? 1/4 dikali 10. Nanti dapatnya berapa? 5/2. Gitu ya. Nah, berarti parsial H2-nya adalah 2/4 dikali dengan 10. Coret-coret 2, coret-coret 5. Nanti dapatnya 5. Berarti kalau saya masukin ke sini, NH3-nya adalah 5/2, berarti 5/2 ya, kuadrat dibagi dengan N2-nya adalah 5/2, H2-nya adalah 5. Berarti ini 5, 5, 5 gitu ya. Nanti ini kecoret ya. Nanti ini kecoret. Maka nanti dapatnya adalah 1/50 gitu. Jawabannya yang E. Oke. Sampai sini ada masalah? Aman ya? Aman. Kita lanjut. Ini gampang.
Nomor 4. Kira-kira jawabannya apa? 1 minute 15 detik. Oke, apa jawabannya teman-teman? Ada yang udah dapat? Siapa ya? Nadia. Nadia dapat, Nat? Belum, Kak. Belum? Nat? Belum, Kak. Belum. Oh. Natalia? Nat juga nih. Belum. Belum. Win? Dapat Win? Belum, Kak. Belum. Fahrul? Belum, Kak. Belum. Ada yang jawab nih. Enggak sih, Kak. Enggak. Iya, bukan sih, Kak. Oh, Aku nah, juga saya dapat nunggu tuh. Gimana bisa dapat misalin aja, Kak, kayak tadi. Siapa yang dimisalin? Itu kan PCL 5-nya kan berarti yang awalnya 1, terus yang kesetimbangan itu jadi A. Berarti pas kesetimbangan jadi 1 min A. Oke. Awalnya 1. Pada saat kesetimbangan jadi A. Gini. Iya, Kak. Ini A, ini A. Berarti ini 1 min A. Ini alfa aja lah ya. Kan jawabannya dalam alfa kan. Alfa ini maksudnya. Maka ini jadi 1 min alfa. Terus? Terus hitung tekanan parsialnya kayak biasa, Kak. Oke, berarti parsial PCL 5 itu 1 min 1 alfa min dibagi alfa. dengan 1 plus alfa. 1 plus alfa ya? Dikali P, iya. Oke, berarti parsial PCL 3 sama dengan parsial CL2. Berarti alfa per 1 plus alfa kali P. Oh, ini sama yang tadi ya? Berarti KP-nya adalah parsial PCL 3 dikali parsial CL2 dibagi dengan parsial PCL 5. Berarti PCL 3-nya alfa per 1 plus alfa, gitu ya, dikali dengan P, alfa per 1 plus alfa, dikali dengan P, dibagi dengan 1 min alfa, 1 plus alfa, dikali dengan P. Ya, nanti P-nya kecoret, 1 plus alfanya kecoret. Berarti nanti kan alfa kali alfa kuadrat ya. Dibagi dengan 1 plus alfa dikali dengan 1 min alfa. Oh, ini kayak A plus B dikali dengan A min B ya. Berarti kan kalau di kuantitatif ini jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Makanya nanti jadinya adalah 1 kuadrat min alfa kuadrat. Ya, betul jawabannya E. Ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman? Aman? Aman, Kak. Aman. Kita cari model lain. Ya, model lain itu nomor 7. Jawabannya apa? 1 menit aja kalau yang
Oke, apa jawabannya nomor 7? Yang B bukan, Kak? Yang B, betul, yang B. Kenapa bisa B? Itu kan kalau ikutin hasil yang di bawah, kalau kali 2 berarti dikuadratin kan, terus kalau dibalik jadi per. Ya udah kayak gitu, Kak. Oke, ini kali 2, betul, jadinya K1 kuadrat. Nah, dia mau SO3-nya di kanan, maka ini dibalik. Tapi selain dibalik, ini juga dikali 4, gitu ya. Maka nanti jadinya adalah 1/K2 pangkatin 4. Nah, kalau reaksinya dijumlah, maka nanti K-nya dikali. Berarti K1 kuadrat dikali 1/K4 kuadrat. Betul, jawabannya Bogor. Kok 4 kuadrat? K2 pangkat 4 ya? 1/K2 pangkat 4. Ya. Sip. Aman ya? Kita coba lagi. Soal nomor 8 sama 9. Saya kasih waktu 2,5 menit. Oke, nomor 8, apa jawabannya teman-teman? Ada yang udah dapat jawabannya apa? Dalam wadah 10 liter pada suhu 27, tekanan 1 atm sebanyak setengah mol gas AB terdisosiasi ya. Berarti 2 AB terdisosiasi menjadi A2 ditambah B2. Pada keadaan setimbang, berarti pakai mula-mula reaksi setimbang ya. Pada keadaan setimbang, dia bilang A-nya adalah 0,2 mol. A-nya adalah 0,2. A2-nya ya, yang 0,2. Oke. Lalu mula-mulanya AB-nya adalah 0,5. Nah, ini mula-mula nggak ada. Berarti kalau A2 awalnya nggak ada, setimbang 0,2. Berarti bereaksi 0,2, 0,2, ini 0,4 ya. Bisa 0,1, 0,2. Nah, lalu dia minta KP, tapi nggak ada tekanan total. Nah, kalau nggak ada tekanan total, maka kamu cari KC-nya, gitu. Ya, kalau nyari KC, berarti kan KC-nya itu adalah konsentrasi A2 pangkat koefisien, konsentrasi B2 pangkat koefisien, dibagi dengan konsentrasi AB pangkat koefisien, gitu ya. Berarti wadahnya 10 liter, berarti 0,2 per 10, lalu 0,2 per 10 dibagi dengan 0,1 per 10 kuadrat. Coret berarti ya. Nah, ini kan coret aja. Gitu ya. Nanti dapatnya 4. Berarti KP-nya pakai hubungan. KC R kali T pangkat delta N. Nah, kalau kamu lihat, di sebelah kiri totalnya 2, di sebelah kanan totalnya 2. Berarti nanti delta N-nya berapa? 0. Kalau delta N-nya 0, nggak ada. Berarti KP akan sama dengan KC, yaitu 4. Depok jawabannya. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Kak, mau nanya. Ya. Yang ini, yang reaksi yang 0,2 itu dapat dari mana ya? Yang B, B2. Kan A2-nya bereaksi 0,2 ya. Kalau A2-nya 0,2, kamu bingung nggak? Enggak, Kak. Kalau A2-nya nah, itu diketahui. perbandingan koefisien. A2 koefisien 1. Karena satu-satu gitu ya, Kak? Nah, iya, betul. Bisa. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Aman? Aman. Berarti yang nomor 9.
Yang nomor 9 itu sebanyak 0,3 atm gas hidrogen dan 0,5 atm gas I2 bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat kesetimbangan diperoleh gas HI. Oh, berarti H2 tambah I2 nanti jadinya adalah HI, gitu ya. Nah, berarti kita pakai mula-mula reaksi setimbang X. Nah, mula-mula H2-nya berapa? Mula-mula H2-nya adalah 0,3, I2-nya adalah 0,5, HI-nya nggak ada. Saat setimbang, dia bilang tekanan gas HI-nya 0,2. Berarti ini 0,2. Berarti di sini 0,2 ya. Berarti di sini 0,1, 0,1, 0,2, 0,4. Maka KC-nya adalah konsentrasi HI berarti 0,2 kuadrat dibagi dengan 0,2 dikali dengan 0,4. Berarti ini coret. Dapatnya setengah. Ya, berarti jawab bawahnya betul. KP sama dengan KC. Lihat aja delta N-nya. Gitu ya. Kan kalau di sini nilai delta N-nya berapa? 2. Di sini nilai delta N-nya berapa? 2. Berarti KP sama dengan KC. Oke, yang bawahnya juga betul. Berhubungan enggak? Enggak. Bogor. Ada yang mau ditanya? Kak, mau nanya Kak. Ya. Jadi tekanan bisa dianu sebagai konsentrasi ya Kak? Bisa. Oh, oke Kak, enggak sih. Oke. Ada lagi? Enggak ada? Kita coba lagi. Soal nomor 12. Kira-kira jawabannya apa? Oke, jawabannya berapa teman-teman? Kesetimbangan N2. Hah? Berapa? 3. 3 ya. Kita coba ya. N2O4
jadinya 2NO2 berlangsung pada ruang tertutup jika diketahui harga ketetapannya Kp-nya adalah 4, derajat disosiasinya setengah. Berarti mula-mulanya nggak ada ya. Nah, biar gampang, mau taruh angka berapa mula-mulanya? Reaksinya setengah. Mula-mulanya 1 misalnya. Ya, berarti ini setengah. Berarti ini 1, ini 1. Gitu ya. Nah, lalu berarti kan kalau ditanya parsial N2O4, berarti mol N2O4 saat setimbang dibagi mol total saat setimbang kali tekanan total. Ini 1, ini 3, sepertiga. Parsial NO2 berarti mol NO2 saat setimbang 1 dibagi mol total saat setimbang 1,5, gitu ya, dikali tekanan total. Ya, atau ini saya rubah jadi 2/3. Gitu ya. Maka dari sini kita bisa dapat Kp-nya dong. Kp-nya berarti parsial NO2 kuadrat dibagi dengan parsial N2O4. Berarti ini 4 ya. Ini nanti dapatnya NO2-nya adalah 2/3 kuadrat, berarti 2/3P dikali 2/3P, biar gampang hitungnya ya. N2O3-nya, N2O4-nya berarti 1/3P. P-nya kecoret, 3-nya kecoret. 2 kali 2, 4-nya kecoret, nanti nilai P-nya adalah 3. Bogor, betul. Ada yang bingung? Aman, teman-teman? Aman, Kak. Aman. Good. Nomor 13. 30 detik. Kira-kira jawabannya apa? Oke, apa jawabannya teman-teman? 4 saja, Kak. Ya, 4 aja. Produk lebih besar bila tekanan diperbesar. Berarti kalau tekanannya diperbesar, berarti geser ke koefisien kecil ya. Berarti koefisien kecilnya yang mana? Kalau ini biar setara, ini jadi 1,5. Oke, ini salah. Ini biar setara kali 2, ini sama. Oh ya betul, 4 aja. Oke. Good. Nomor ini mirip, cari yang nggak mirip. Nomor 15. Saya kasih waktu kamu 2 menit. Ini agak lama. Oke, apa jawabannya, teman-teman? Ada yang udah dapat? Raihan? Agnes? Belum, Kak. Jenny? Belum, Kak. Belum? Hah? Oh, 5. 5. Kita coba ya. Jawabannya 5. Berarti H2 tambah BR2 nanti jadinya adalah 2HBr
jika mula-mula reaksi setimbang, mula-mula dimasukkan 3 mol H2BR2 dan HBr, 33. Ya, berarti nanti kalau H2 bereaksi X, ini juga X, maka ini 2X. Ini 3 min X, ini 3 min X, maka ini 3 plus 2X gitu ya. Nah, terus apa nih? KC-nya itu berarti adalah 3 plus 2X kuadrat per 3 min X, 3 min X. KC-nya 6 seperempat. 6 seperempat itu berapa ya? 25 per 4 ya? Oh, ini mah pakai tadi aja. 5 per 2 kuadrat sama dengan 3 plus 2X kuadrat per 3 min X kuadrat. Coret, coret, coret. Berarti kita kali silang. 5 dikali 3 minus X sama dengan 2 dikali 3 plus 2X. 15 min 5X sama dengan 6 ditambah 4X. Pindahin. Ya, berarti 9X sama dengan 9. Maka X dapatnya 1. Yang dia minta apa? HBr. Ya udah, X-nya 1. Maka ini 3 ditambah 2 dikali 1. Dapatnya 5. Betul? Ada masalah teman-teman? Aman, Kak. Aman. Oke. The last number. Soal bawahnya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke. Apa jawabannya? Nomor 16. Nomor 16, apa jawabannya? Ada yang udah dapet? Jika pada suhu yang sama, 0,1 molar zat P, 0,1 molar zat Q, 0,2 molar zat S, 0,2 molar zat T dimasukkan ke dalam suatu ruang hampa, maka konsentrasi zat P setelah tercapai kesetimbangan adalah berapa? Nah, berapa P-nya saat setimbang? Oke. Berarti kalau kita bikin P plus Q jadinya S plus T. Maka pakai mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya adalah P-nya 0,1, Q-nya 0,1, S-nya 0,2, T-nya 0,2. Nah, kalau ini bereaksi X, ini X, ini X, ini X, kan gitu ya. Ini 0,1 min X, 0,1 min X, 0,2 plus X, gitu ya. Ini juga 0,2 plus X. Nilai KC-nya adalah 0,2 plus X dikali 0,2 plus X dibagi 0,1 min X, 0,1 min X. Gitu ya. Nah, KC-nya berapa? KC-nya ambil dari sini nih. Ya. Nah, ini KC-nya itu adalah 1 dikali dengan 1 dibagi 2 dikali dengan 2. Nanti dapatnya 1/4. Nah, karena suhunya sama, maka K-nya nggak berubah. Gitu. 1/4 sama dengan 0,2 plus X kuadrat dibagi 0,1 min X kuadrat. Nah, ini saya rubah jadi setengah kuadrat sama dengan 0,2 plus X kuadrat per 0,1 min X kuadrat. Coret kuadratnya.
Nanti kali silang. Berarti 0,1 min X sama dengan 0,4 plus 2X. Gabungin. Berarti 3X sama dengan berapa? Min 0,3. Betul ya? Maka X nanti dapatnya min 0,1. Nah, kalau X-nya min 0,1, yang dia minta P. Nah, P itu kan yang ini kan? Berarti 0,1 min 0,1. Nanti dapatnya berapa? 0,2. Jawabannya yang E. Oke, sampai sini ada masalah teman-teman? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, kalau aman, yang lainnya bisa kamu kerjain lah ya. Ini variasi-variasinya aja. Kamu bisa kerjain yang lainnya. Ada yang mau ditanya terakhir? Ini kesetimbangan, ini materi kelas 11 semester 1 akhir. Setelah materi kesetimbangan, kita akan bicara mengenai stoikiometri larutan. Ya, asam basa, baper, hidrolisis, KSP. Nah, itu materi di kelas 11 semester 2. Oke, ada yang mau ditanya terakhir teman-teman? Sudah Februari, artinya 2 bulan lagi menuju TBK. Persiapkan dengan sebaik-baiknya, atur waktu kamu dengan baik biar kamu bisa seimbang antara tugas sekolah dengan persiapan UTBK, gitu ya. Jangan terlalu habis waktunya buat sekolah, tapi jangan dilupain juga. Posisinya aja kamu atur. Soalnya buat UTBK 70% waktu kamu, 30%-nya adalah buat tugas sekolah atau ujian praktek dan kawan-kawan. Gitu ya. Biar kamu jauh lebih siap buat di UTBK. Oke? Udah ada? Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Yuk.